Betapa pentingnya tes COVID itu bagi kita ya. Saya sudah menjalaninya dan ikuti terus ya videonya. Semoga bermanfaat bagi keluarga dan diri kita sendiri. Horas, kembali lagi bersama saya di channel Nian Jenta. Di sini saya mau berkongsi sebelum saya masuk bekerja setelah lockdown, yaitu pada bulan 6 saya mau bekerja, dan company saya itu membuat tes COVID kepada kami pekerjanya, yaitu warga negara asing ya, maksudnya yang tidak warga Malaysia. Ketepatan kami ada negara Indonesia dan Filipina di tempat saya bekerja ya. Sebelum kami masuk bekerja, company kami itu membuat temu janji di klinik untuk kami tes COVID. Sebab kami bukan warga negara Malaysia, jadi kami dibuat dan kami disuruh membuat itu. Dalam pembuatan tes COVID ini, mereka yang bayar ya. Waktu itu biayanya 280 ringgit Malaysia. Jadi mereka tanggung kami, ada 4 orang kami, Filipina 1, Indonesia 3. Jadi mereka yang tanggung biaya kami tes COVID itu. Mereka membuat ini juga karena company itu mengikut arahan daripada kerajaannya, di mana warga negara asing akan melalui tes COVID baru dibolehkan bekerja. Tiba masanya kami pergi ke tempat itu dan kami pun daftar dengan pakai paspor kita ya. Jadi dengan uang sekali, uang itu mereka sudah transfer ke bank kita, jadi kita yang bayar langsung dengan uang cash kepada pihak klinik itu ya. Jadi kami membawa paspor dan uang tunai yang 280 tadi ya. Setelah itu kita dicek, tetapi bukan di ruangan itu, ada di sebelah ruangan itu dia buat macam tenda gitu ya untuk kita cek. Mula-mula cek itu yaitu ada 2 alat saja ya, yang untuk hidung dan tenggorokan atau mulut kita dibuka. Yang untuk hidung itu panjang alatnya, dimasukkan terus sampai dalam, ada segini panjang ya, dari sini sampai segini panjang macam itu. Masuk ke dalam sangatlah. Yang untuk mulut macam itu sendok untuk es krim itu, nah itu kita buka mulut sampai macam tuh, sampai di sini sekali dia orang korek macam tuh.
dan sempatlah kita muntah sampai keluar air mata, macam tak selesa lah, tak muntah-muntah lah. Waktu udah siap keluar, saya muntah macam ada sesuatu dekat hidung dan saluran tenggorokan, karena kan kita satu ini ya, telinga, hidung dan mulut kan THT dibilangnya. Jadi macam pokoknya enggak selesa kita. Sudah di itu saja, 2 saja, hidung sama mulut sudah siap. Hanya itu saja yang dicek. Hanya 2 itu saja, 280 ya. Setelah itu kita akan menunggu hasil 2 atau 3 hari. Kita akan di email hasil kita positifkah atau negatif. Setelah 2 hari, nggak sampai 2 hari, saya pertama di email sama company saya. Setelah hari itu, hari Jumat kami tes, hari Sabtu macam itu saya sudah dapat hasilnya, dan dia bilang oke, kamu Romian negatif, katanya gitu. Kamu bisa bekerja hari Senin. Sebab Jumat kami buat tes, Sabtu dapat hasil, Isnin saya sudah dapat bekerja. Begitulah informasi yang dibagi tahu oleh company saya itu. Jadi saya rasa bersyukur karena kita tidak ada penyakit COVID-19 ya. Jadi itulah untungnya kita dapat mengetahui kita bebas dari COVID, dan enaklah kita tidak mengeluarkan biaya. Kita tahu kesehatan kita. Selepas itu, tes COVID ini penting untuk kawan-kawan yang mau balik ke negara kita Indonesia. Kita harus buat dulu tes COVID, baru kita boleh balik. Misalnya ya begini, tanggal 25 Anda mau balik bulan 8 ini misalnya ya, saya bagi contoh. Misalnya kawan-kawan mau balik tanggal 25 bulan 8, 25, 24, 23, 22, macam 21 kawan-kawan sudah boleh buat tes COVID, tapi biaya sendiri tahu. Setelah kawan-kawan buat tes COVID 21 hari 20 tanggal 21 bulan 8, karena tadi tiket yang Anda beli tanggal 25 berangkat. Jadi kemungkinan 23 macam itu sudah keluar hasil tes COVID itu. Nanti ada selembar surat. Ini yang akan ditunjukkan di airport supaya kawan-kawan bisa pulang terbang atau bisa masuk ke dalam pesawat. Kalau tidak ada tes COVID kawan-kawan tidak boleh balik. Tiket akan ben. Ini tidak dibagi tahu lah, tapi ada kawan saya kan waktu itu dia mau balik. Disitulah saya tahu, dan saya bagi tahu informasi bagi kawan-kawan yang ada di Malaysia atau family-nya mungkin ada di sini, biar jangan ben atau biar jangan hangus tiket yang dibeli itu. Itulah syaratnya, buat dulu tes COVID sebelum berangkat itu ya. Jangan beli buru-buru tiket tapi tak ada tes COVID. Nanti uangnya akan tiketnya akan hangus, kan sayang kan.
dan itu peraturan akan dilaksanakan di sini. Mereka tidak penting apapun alasan Anda. Yang mereka tahu persyaratan itu harus kita ikuti, baru kita boleh terbang. Jika kawan-kawan atau saudara family Anda yang mau balik itu kerja di kilang, mereka akan ditanggung oleh kilang tes COVID itu biayanya ya. Tetapi jika kita pelancong atau yang terkandas atau yang mau balik dari Malaysia ini ke negara kita yang tidak atau yang melancong lah, itu kita tanggung sendiri ya. Kalau kerja kilang akan tanggung itu biayanya, tapi kalau tidak kerja kilang kita akan tanggung sendiri ya. Ya, satu lagi keuntungan atau ke fungsi dari tes COVID ini, jika kita buat dan kita balik ke Indonesia, kita hanya di karantin di rumah 14 hari. Kita tak ada lagi disaki apa-apa ya kalau balik dari sinilah ya. Kita akan di karantin di rumah selama 14 hari, tidak boleh keluar. Jadi tidak ada lagi kerisauan kita setelah keluar dari pesawat. Kita langsung boleh balik ke rumah. Itu saja yang saya ingin kongsikan kepada kawan-kawan. Yang mau saya rekomen apa video atau konten yang saya mau bagi atau informasi yang Anda mau saya bagi tahu, Anda boleh komen tentang apa yang di Malaysia ya, sebab saya di sini tinggal, jadi setidaknya saya tahu, ada sedikit saya akan bagi tahu kepada Anda. Dan jangan lupa kongsikan informasi ini ke media sosial Anda yang ada, siapa tahu kawan-kawan Anda memerlukan informasi ini. Kita saling membantu atau membagi informasi yang penting. Jika tidak bagi kita, bagi kawan kita ya. Tolong di-share ya kawan-kawan, di Facebook atau Instagram atau di WhatsApp grup, kemana-mana lah ya, supaya channel ini juga berkembang. Dan terima kasih karena selalu menyambut saya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Bye.